Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan beberapa materi ya. Materi-materi yang akan dibahas yaitu mengenai roket air serta peluncurnya. Nah, materi yang pertama ada sejarah roket air, yaitu awal mula terciptanya roket air serta rancangan awalnya. Yang kedua ada komponen roket air, yaitu elemen-elemen penyusun roket air dan peluncurnya. Yang ketiga, cara kerja roket air, yaitu cara roket air dapat meluncur ke udara. Dan yang terakhir atau keempat, ada prinsip dari roket air. Di sini kita bisa tahu nih, apa saja sih yang harus diperhatikan di roket air ini. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah roket air. Di sini kita bisa tahu awal mula terciptanya roket air. Siapa, di mana, dan kapan sih? Roket air. Sebenarnya, apa sih itu roket air? Pengertian dari roket air sendiri itu adalah salah satu jenis maket roket yang menggunakan air sebagai bahan bakar. Roket air ini pun merupakan tiruan dalam skala kecil dari roket yang berbahan bakar cair loh. Selanjutnya, masuk ke pembahasan terciptanya roket air. Terciptanya roket air di sini dibagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama, ada roket berbahan bakar cair. Roket berbahan bakar cair pertama kali diluncurkan pada 16 Maret 1926 oleh Robert H. Goddard. Selanjutnya, mainan roket berbahan bakar air. Mainan roket yang berbahan bakar air pertama dipatenkan oleh Park Rocket pada 7 Februari 1956. Selanjutnya ada penciptaan roket air. Roket air pertama kali diciptakan pada tahun 1970-an karena botol yang biasa digunakan diciptakan pada tahun 1973. Selanjutnya, roket air modern. Roket air yang dibuat di zaman sekarang biasanya menggunakan botol air literan serta berbahan bakar anyar atau baru lainnya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen roket air. Di sini kita bisa tahu elemen-elemen penyusun dari roket air. Bagian-bagian roket itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala atau head, yaitu bagian paling depan, tempat kontak pertama dengan lingkungan sekitar. Bagian badan atau body, yaitu bagian tengah, tempat bahan bakar dan penyokong bentuk roket. Dan terakhir bagian ekor atau tail, yaitu bagian belakang, tempat masuk dan keluar air dan sirip penstabilisasi atau sayap penstabilisasi. Nah, di slide selanjutnya akan dijelaskan secara rinci ya. Yang pertama ada bagian kepala atau head. Bagian kepala bertanggung jawab sehalus apa raju roket. Kepala juga mempengaruhi gerak parabola roket. Komponen roket yang ada di kepala antara lain kepala roket yang berbentuk kerucut atau kon, pemberat atau beban. Kepala juga berfungsi sebagai poin kontak pertama saat roket mendarat. Selanjutnya, bagian badan atau bodi. Bagian badan merupakan penyokong struktur roket yang paling utama. Wadah penyimpanan air juga ada di bagian ini. Badan roket haruslah dibuat dengan bahan yang kuat agar tidak terjadi eksplosi atau letusan ketika diberikan tekanan. Dan bagian terakhir ada ekor atau tail. Bagian ekor merupakan bagian yang paling penting pada roket. Pada bagian ini terletak sayap. Sayap roket berfungsi untuk menentukan arah terbangnya roket. Di sini sayap biasanya terbuat dari infraboard, tetapi bisa juga terbuat dari kardus maupun karton. Selanjutnya ada model awal roket air. Di sini kalian bisa lihat iklan mainan roket air. Salah satu iklan dari mainan roket air pertama, roket bahan bakar cair pertama, Robert H. Goddard dengan roket bahan bakar cair pertamanya. Roket air buatan modern. Roket air modern ini bisa dibilang yang paling sering dibuat pada zaman sekarang. Masuk ke materi peluncur roket air. Peluncur roket air adalah komponen roket air selain roket air itu sendiri.
Peluncur digunakan sebagai tempat bertumpu roket, tempat pemberian tekanan melalui nozzle, dan tempat meluncur roket. Peluncur modern biasanya menggunakan pipa sebagai kerangkanya. Di slide ini, kalian bisa lihat contoh dari peluncur roket air. Lalu, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu cara kerja dari roket air. Di sini, kalian dapat mengetahui cara roket dapat meluncur terbang. Nah, cara kerja dari roket air. Meluncurnya roket air disebabkan karena adanya tekanan di dalam badan roket. Tekanan tersebut sendirinya dapat meluncurkan roket. Jarak terbangnya tidak jauh. Apabila air ditambahkan ke dalam badan roket, maka tekanan di dalam badan akan mendorong air keluar, meluncurkan roket. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau keempat, yaitu prinsip dari roket air. Seperti mengapa roket bisa terbang? Cara roket terbang. Roket dapat terbang karena mengikuti hukum Newton 2 dan 3. Hukum Newton kedua berbunyi, benda akan bergerak ketika ada gaya yang menggerakkannya. Dan hukum Newton ketiga berbunyi, setiap ada aksi, maka akan ada reaksi yang sebanding. Air yang bertekanan berfungsi sebagai gaya yang menggerakkan roket. Karena aksi air bergerak ke belakang, maka reaksi yang sebanding akan menerbangkan roket. Selanjutnya, faktor terbangnya roket. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbangnya roket, yaitu A. Volume air. Volume air mempengaruhi jarak tempuh roket. Yang B. Besar tekanan. Besar tekanan mempengaruhi kecepatan roket. Yang C. Bentuk kepala dan sayap. Bentuk kepala dan sayap menentukan arah terbang dari roket. Baik, cukup segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.